Oke, cek, tes. Selamat pagi, siang, atau malam buat kalian semua dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Aku harap kabar kalian baik-baik aja. Oke, ketemu lagi sama aku di sini di channel Neko Vlog. Di video kali ini aku mau sedikit berbagi tips kepada kalian tentang gimana cara untuk mempacking sampai mengirim ikan, khususnya ikan cana. Aku yakin informasi ini bakalan berguna buat kalian untuk berjualan atau mengirim ikan gitu antar kota atau antar pulau. Kurasa video ini bakalan berguna buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai videonya. Oke, tips yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah wadah plastik untuk membungkus ikan yang akan kalian kirimkan. Plastik di sini aku sarankan plastik yang nggak terlalu tipis. Aku sarankan kalian beli atau pakai plastik yang cukup tebal atau yang plastik yang khusus untuk ikan gitu, yang ukurannya disesuaikan sama jumlah dan size ikan yang akan kalian kirimkan nantinya, seperti itu. Oke, tips yang kedua yang perlu kalian siapkan adalah wadah plastik untuk membungkus ikan yang akan kalian kirimkan. Plastik di sini aku sarankan plastik yang nggak terlalu tipis. Aku sarankan kalian beli atau pakai plastik yang cukup tebal atau yang plastik yang khusus untuk ikan gitu, yang ukurannya disesuaikan sama jumlah dan size ikan yang akan kalian kirimkan nantinya, seperti itu. Yang tips nomor 3 ini berkaitan sama wadah luar yang akan kalian pakai untuk membungkus ikan yang akan kalian kirimkan. Di sini aku kasih dua opsi, tiga sebetulnya. Dengan menggunakan ini styrofoam lembaran yang bisa kalian bentuk jadi semacam kayak kotak gitu, kotak. Jadi kalian beli styrofoam yang lembaran gitu di toko alat tulis, kalian bisa beli yang tebalnya disesuaikan. Aku sarankan yang sekitar 2,5 cm segini, kurang lebih ukuran segini. Ini udah lebih dari cukup untuk melindungi ikan dari benturan. Jadi kalian beli styrofoam lembaran, kalian potong-potong, sesuaiin aja sama size dari plastik yang akan kalian bungkus. Kalian potong-potong jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 6 bagian untuk dibentuk kotak untuk melindungi, untuk membungkus ikan kalian, seperti itu. Ini adalah opsi yang pertama. Terus opsi yang kedua, kalian bisa pakai menggunakan kaleng biskuit seperti ini. Kalian bisa masukin ikannya dalam sini, plastik ikan yang akan kalian kirimkan. Kalian bisa masukin, kalian tutup, tinggal kalian kasih alamat. Itu yang opsi kedua. Terus opsi ketiga, kalian juga bisa pakai styrofoam, box styrofoam itu yang biasa digunakan buat es. Kalian tahu kan yang biasanya buat buat ngirim-ngirim es gitu, biasanya kan ada box styrofoam untuk es. Nah, itu juga bisa dipakai seperti itu. Kenapa harus yang ininya tebel atau ininya kuat? Ini bertujuan untuk mengantisipasi sih. Ini bisa untuk antisipasi juga sebagai dia pelindung kalau seumpamanya dalam pengiriman dia dilempar atau ditindihin sesuatu itu yang berat. Ini bertujuan untuk melindungi ikan kalian biar enggak dia pecah atau penyet atau pecah gitu sih plastiknya, seperti itu. Jadi aku sarankan kalian pakai 3 opsi tadi. Sebenarnya kalau pakai koran atau pakai kardus gitu bisa, tapi aku tidak menyarankan itu sih, soalnya resiko juga di jalan. Kalau seumpamanya takutnya dia tertindih sesuatu yang berat, takutnya pecah dan ikan kalian bisa mati, seperti itu. Tips yang berikutnya, yang keempat kali ya, ini berkaitan sama volume atau size paket yang akan kalian kirimkan. Ini penting untuk kalian juga ketahui, soalnya kalau dalam pengiriman
khususnya untuk tiki itu dihitung per volume juga sih, selain beratnya. Seumpamanya berat paket kalian cuma 300 gram, tapi kalau seumpamanya paket kalian besar itu bakalan kena lebih banyak dan pasti bakal lebih mahal juga sih. Kemarin aku mengalami hal seperti itu dan tidak mengenakan sekali. Seperti itu. Jadi sesuaikan aja size-nya, size, volume sama berat. Sesuaikan aja, gunain sebutuhnya aja, karena ya itu berkaitan sama pembiayaan juga sih. Seperti itu. Terus aku saranin ke kalian, kalau seumpamanya kalian pakai styrofoam seperti ini, alangkah baiknya kalau seumpamanya kalian lapisin juga itu pakai solasi yang warna coklat gitu. Kalian tutup gini, kalian bungkus gitu. Ini bertujuan biar dia nggak bolong, soalnya ini rapuh banget kan kalau styrofoam. Seperti itu, kalian tutup pakai ini juga, ini untuk mengamankan juga, jaga-jaga kalau ada apa-apa, kalau supaya dia tertusuk benda tajam, setidaknya sedikit plastik dari ini bisa melindungi paket kalian. Seperti itu. Terus untuk tips yang berikutnya, untuk pengiriman ikan sendiri, ekspedisi yang bisa kalian pakai sejauh ini yang aku tahu cuma pakai tiki, karena untuk JNE, JNT dan teman-teman yang lain itu mereka nggak mau nerima barang hidup atau barang cair sih, yang mau cuma tiki. Seperti itu. Jadi kalau semuanya kalian mau kirim ikan, langsung aja ke tiki. Seperti itu. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau semuanya kalian mau ngirim ke antar pulau, itu perlu surat karantina. Tapi gini, untuk cara dapetinnya itu mudah banget. Kalian perlu ke outlet tiki aja yang berada di daerah kalian. Terus biasanya di di pintu masuk, atau kalian bisa tanya aja ke kasirnya, seumpamanya mau dapat surat karantina gimana sistemnya gitu kan. Biasanya akan akan diberitahu, suruh hubungin nomor yang biasanya ada di depan dicentelin di pintu itu. Ya, contohnya seperti ini sih. Biasanya ada nomornya sih. Itu suruh hubungi nomor yang tertera di situ. Terus bilang aja saya mau kirim ikan ke daerah ini, kan perlu surat karantina tidak. Kalau semuanya perlu, ya tinggal ikutin aja instruksinya gimana. Seperti itu. Oke, jadi wujud dari surat karantina sendiri wujudnya kayak gitu, berupa kayak stiker warna ungu yang kayak digambar gitu. Untuk syarat untuk dapetinnya sih berupa nomor KTP, alamat, sama nama orang yang bakalan kalian tuju. Seperti itu, bukan nama kalian tapi nama penerima paketnya. Tuh, surat karantina sendiri butuh waktu sekitar 2 hari dari waktu kalian memesannya gitu. Terus itu perlu biaya 20.000. Kalau di daerahku sih cuma 20.000, tapi kalau supaya di daerah kalian kurang tahu sih aku. Di daerahku itu di Jogja, jadi kalau seumpamanya di daerah kalian mungkin menyesuaikan juga sih gitu. Terus apa lagi ya, kurasa itu aja sih. Tes ini untuk segera tambahan aja, ketika kalian membungkus ikan cana kalian, aku sarankan airnya jangan banyak-banyak. Akan lebih baik kalau seumpamanya seukuran sama tinggi si ikannya aja sih. Dengan sedikit air itu bakalan membuat kadar oksigen yang ada di dalam plastik yang kalian gunakan itu bakal lebih banyak, sehingga ikannya bisa untuk jaga-jaga biar ikannya nggak kehabisan oksigen aja sih. Seperti itu. Itu tambahan yang pertama. Terus tambahan yang kedua, kalau seumpamanya kalian nggak punya tabung oksigen, nggak perlu khawatir. Kalian bisa ngakalinnya dengan 2 cara. Kalian bisa cek videoku yang yang sebelum ini, ada di Facebook, ada di videoku sebelumnya, itu tentang cara untuk masukin bungkus ikan itu tanpa tabung oksigen. Itu aku udah buat videonya. Terus atau dengan cara kedua adalah dengan bantuan aerator. Jadi kalian seumpamanya punya aerator, selang aerator gitu, tinggal kalian masukin ke dalam plastiknya, terus kalian tunggu aja itu. Nanti pasti oksigennya atau udaranya bakalan kebungkus, kekumpul dalam plastik.
yang akan kalian gunakan sebagai pembungkusnya gitu. Itu nggak apa-apa, itu masih aman, dan itu aku jamin aman karena selama aku jualan dengan cara online dan aku dengan cara kirim-kirim ikan gitu, alhamdulillah ikannya masih hidup. Jadi kalian bisa pakai cara kiri hore ini. Yang penting kalian yakin aja kalau supaya plastik yang akan kalian gunakan tidak pecah seperti itu. Ya, sekian aja tambahan video dariku. Semoga harimu baik-baik saja seperti itu. Sampai ketemu. Informasi dariku, aku harap videoku bakalan berguna. Maaf banget kalau suaraku agak berat atau agak sesak nafas ya. Emang aku lagi sesak nafas ini. Semoga aku baik-baik aja sih. Sekian aja video dariku. Aku harap videoku bakalan berguna banget buat kalian. Maaf banget dengan segala kondisiku. Ya intinya aku harap videoku bakalan berguna buat kalian. Sekian aja video dariku. Semoga sekali lagi semoga videoku membantu banget buat kalian, dan semoga ikanmu tetap sehat, lancar usahamu, lancar rezekimu, dan sehat keluargamu. Sampai ketemu di videoku selanjutnya.